Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Putri Yuwa, yang dimana akan menceritakan kisah-kisah tentang horor yang kalian sukai. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak yang mendengarkan cerita-cerita horor dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, mari ke ceritanya. Cerita ini telah diunggah dari salah satu akun Twitter yang bernama Patrick Ignit atau @balakarsa yang berjudul Mandek Pungkasan. Mari kita bercerita lagi. Kisah seorang gadis dari kampung Kota Bengawan. Lelah akan kesibukan perkuliahan membuat ia ingin segera pulang ke kampung halaman. Namun, bukan perjalanan menyenangkan, malah harus berhadapan dengan perjalanan penuh ketakutan. Pernahkah kau membayangkan akan perjalanan penuh kengerian saat ingin pulang ke rumah halaman? Atau malah pernah? Mari kita pecahkan rasa penasaran yang masih berserakan. Pernah melewati alas atau hutan yang menghiasi dari Ngawi sampai Bojonegoro? Pernah mengalami kejadian tak terlupakan di sana? Saya masih ingat, alas di daerah itu pernah menelan korban seorang public figure yang cukup terkenal. Tapi saya tidak membahas itu, melainkan akan saya ceritakan nanti. Siapkan mata kalian agar tidak mengantuk pastinya. Kisah ini adalah sebagian dari sekelumit cerita perjalanan akan sebuah pencarian jawaban menuju pucuk tanah Jawa. Mungkin sebagian dari pembaca juga tidak asing ketika bertanya pada penduduk sekitar guna menuju terminal. Jawaban dari penduduk metu kono belok kiri lurus wae. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan cerita saya. Saya sebatas berbagi cerita saja tentang keramaian berita di masa lampau. Cerita ini bersumber dari seorang wanita yang dulu masih menjadi seorang mahasiswi. Seorang wanita cantik dan manis yang sedang duduk bersama saya di sudut terminal. Sebut saja namanya Mawar. Iya, dulu ada seorang mahasiswi di kampus negeri di kota kecil ini. Sudut pandang dari Mbak Mawar ya. Jika saya teledor menyebutkan tempat secara rinci atau hal yang bisa membuat merasa tidak nyaman, mohon jangan disampaikan di utas ini. Simpan saja untuk jenengan pribadi saja nggih. Matur suwun. Twinkle twinkle little star, penek no blimbing kui. Terdengar suara alarm yang menyadarkan Mawar akan waktu untuk istirahatnya. Sudah jam malam baginya. Ia pun beranjak dari meja yang penuh akan buku-buku di hadapannya itu. Ditutuplah semua buku tugas perkuliahan yang membosankan itu. Ia pun berjalan menuju kamar mandi guna membasuh mukanya sebagai syarat untuk pergi ke peraduan mimpi. Wahai jiwa-jiwa yang penuh akan kekosongan dan kebosanan, sejenak istirahatkan jiwa dan beban. Sambutlah peraduan, merebahlah dan bermimpilah. Semoga esok ada secercah hari yang indah. Mawar pun memejamkan mata, laksana senja yang menutup mata, menikmati gelap gulita dan sekali lagi menunggu terang di sapa sang surya. Bismillahirrahmanirrahim. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Terdengar gema azan di telinga seorang gadis belia. Matanya terbuka dan langsung melangkah beranjak guna menunaikan kewajibannya. 2 rakaat, 1 salam penuh khidmat bermunajat. Ia haturkan pada Sang Pencipta segala zat. Ia mengais sebuah waktu subuh penuh berkat. Meski ia tahu hidup semakin berat, tapi ia akan selalu kuat dan dikuatkan oleh Sang Pencipta kehidupan. Pagi tersipu malu, ia terlihat masih mengintip dari batik para jingga yang ia mencarkan. Jingga serupa pipi wanita yang ketika malu berwarna menjingga merah merona. Mawar pun menyegerakan segera membasuh tubuhnya dengan air di kamar mandi. Hari ini ia ada kuliah pagi.
Ini hari Kamis, hari tersibuk sebelum akhir pekan. Gumamnya masih berjibaku dengan guyaran air yang dingin di pagi hari. Selesai mandi, ia tak lupa ia juga bersolek. Sudah hal biasa apabila wanita jika ingin keluar dari sarangnya, pasti akan bersolek secantik mungkin. Tak lupa, ia juga mempersiapkan segala kebutuhan perkuliahan. Namun tiba-tiba, "Halo, assalamualaikum," salam mawar pada seberang telepon sana. Belum juga ia menutup pintu, ada dering masuk dari pesawat telepon di sakunya. "Halo, waalaikumsalam, Duk. Kapan mantuk?" Jawab salam, kemudian tanya suara seorang pria di seberang telepon sana. "Bagaimana, Mas? Ada apa ini?" "Ibumu saiki..." Belum selesai pria itu menjawab, tiba-tiba, "Genduk kundi, kapan mulai?" Terdengar suara dari dalam sana dan mawar tak asing dengan suara itu. Lalu, "Itu suaranya ibu, Mas. Saya usahakan pulang siang, Mas," ucap mawar sembari mengusap air mata yang tak sengaja ia jatuhkan dari celah pipinya. Dan telepon pun terputus tiba-tiba. Dengan penuh perasaan sedih dan was-was, mawar menuju ke kampusnya. Sesampai di kampus, ia tak fokus dengan perkuliahan. Dan ia juga terlupa bahwa hari ini ada acara penting di Senat. Dan itu dihadiri oleh rektor. Berkali-kali ia meminta, bahkan sampai mengemis pada ketua Senat, agar bisa pulang lebih cepat. Namun, pupus harapannya, karena mawar menjabat menjadi anggota penting di senator, maka ia harus mengikuti jalan acara sampai selesai. Dan itu bisa sampai tengah malam kala itu. Ia hanya bisa memikirkan bagaimana keadaan ibunya di kampung sana. Ia mengingat hal indah bersama ibu dan mendiang bapaknya dulu, masa dikala masih belia dan masih manja seorang gadis desa. "Akhirnya selesai juga," ucap ketua Senat puas. Mawar masih termenung di luar ruangan. Sesekali ia memandangi jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah larut sekali. Setelah ia tahu acara sudah selesai, ia ambil tasnya. Tanpa pamit, ia pergi dan segera menuju tempat kos untuk berberes mempersiapkan keperluan pulang ke kampung halaman. Ia masih melihat jam tangannya, jam 11:13 malam. Bergegas, ia menuju halte terdekat. Mawar menunggu bus halte dekat kampusnya. Ada bus yang tiba-tiba datang, tanpa pikir panjang. Ketika bus datang, Mawar segera menaiki bus dan bersandar di tempat duduk karena kelelahan. Seperti pada bus biasanya, ia ditariki karcis. Setelah itu, bersandar lagi antara tidur dan terjaga. Bus terasa menderu-deru kencang menuju kota kelahirannya. Ia sempat menyapa pada penumpang lain, namun mereka hanya diam dengan tatapan kosong. Terlihat juga antara sadar atau tidak sadar, ia merasakan ada cairan hitam di sela lantai bus yang ia naiki itu. Semerbak bau bangkai tikus menyeruak pula menghunus hidungnya. Sadar di dalam bus, ia melihat banyak orang, tetapi tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin dan sesekali klakson berbunyi. Ia tidak curiga dan hanya berpikir mereka kelelahan. Semakin ia merasa sedikit aneh karena gelap. Dia tidak tahu cairan yang berbau amis itu. Wanita yang duduk di sebelahnya juga terlihat lesu dan kaku. Meski matanya terbuka, pandangannya kosong. Krek, krek. Tin, tin. Suara khas dari bus tua yang biasa, namun terkesan mengerikan. Namun Mawar sudah kelelahan karena acara di kampusnya tadi. Ia pun tak terasa terlelap dalam kepayahannya. Dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan teriakan di bus. Persiapan kota B, mau turun."
Suara pria berteriak-teriak. Penumpang siap-siap turun termasuk Mawar. Suasana terminal masih sepi ramai. Hilir mudik penumpang yang naik dan turun bus antar kota dan antar provinsi juga masih banyak, termasuk yang antri untuk pergi ke kota-kota terdekat. Mawar keheranan, di tengah malam itu kenapa masih banyak penumpang? Ia berjalan di kursi di dekat terminal. Namun, baru pukul 12 malam. Padahal perjalanan kota es menuju kota es sekitar bisa lebih dari 4 jam. Gumamnya sembari memelototi jam tangannya. Dia sempat mengira jam tangan yang digunakan mati. Lalu ia pergi ke tempat yang lebih terang, di bawah lampu di dekat warung. Jarum jam tangan terus berputar. Sejenak, dia melihat jam ada di salah satu warung. Jarumnya menunjuk pada angka yang sama, pukul 00.01. Nafasnya mendesah. Ia mengingat-ingat lagi saat naik bus dari kota es, pukul 23.53 tadi. Dengan demikian, seharusnya Mawar sampai di terminal pagi hari. Tetapi saat itu masih pukul 00.01. Dia pun pergi melihat jam besar di ruang tunggu dan sama juga. Mawar masih tidak percaya. Dia bertanya kepada seseorang yang sedang menunggu bus jurusan kota M. Sampai ia bertanya, permisi Bu, jam berapa ya sekarang? Pukul 00.10, jawab seseorang itu. Mawar seketika seperti terkena serangan jantung. Nafasnya terengah-engah antara percaya dan tidak. Karcis yang ia terima saat naik bus dilihatnya lagi. POS. Disusul nama-nama daerah yang dilewati bus jurusan itu. Tapi anehnya, kenapa bisa lewat di depan kampusnya, padahal itu tak masuk dalam daftar rutenya. Kemudian masih belum puas, ia bertanya lagi ke beberapa orang lagi yang ditanya, juga menjawab malam itu baru pukul jam yang sama. Deru suara bus bersahut-sahutan. Sesekali klakson panjang berbunyi, suara khas dari terminal dengan hiruk-pikuk malamnya. Mawar duduk di sekitar terminal menunggu angkutan malam. Pikirannya belum tenang, antara percaya dan tidak dengan kejadian yang baru saja ia alami. Naik bus tapi kena bisa secepat kilat. Lalu ia berjalan lagi mencari-cari bus yang ia tumpangi, tapi tidak juga menemukan. Dia mencoba berputar-putar di terminal yang sama, sepi dan ramai itu. Tak juga ada satupun bus bernama yang sama ia naiki tadi. Dentuman mesin-mesin bus masih terdengar ramai. Teriakan kenek dan calo-calo penumpang juga meriah. Sampai ia melihat seseorang yang berada di dekat bus. Pak, maaf, numpang tanya. Mawar mendekati kenek bus yang sedang makan di warung dekat terminal. Apa Bapak tahu bus jurusan ini? Tanya Mawar sambil menyodorkan tiket bus yang ia bawa. Pria itu tiba-tiba bergeser dari tempat duduk dengan rokok yang masih menempel di bibirnya, dan sesekali asapnya keluar seiring dengan mulut yang terbuka. Asap itu mengepul tak terarah. Kemudian pria mendekati Mawar. Bus ini, gumam laki-laki itu. Masih hanya melirik karcis itu, namun tampak dari wajahnya sedikit terperangah mendengar pertanyaan Mawar. Dia memandangi Mawar sejenak, lalu meminta karcis yang ia pegang. Kepala laki-laki ini manggut-manggut sambil memandang Mawar penuh tanda tanya. Iya, memang pernah ada bus ini, tapi sudah sejak lama sekali tidak ada lagi. Rokok yang semakin pendek ia sedot lagi dalam-dalam. Tapi kali ini dia mengeluarkan asapnya dengan menyembur lebih keras, sehingga kepulan asapnya lurus ke depan lalu nyubar membumbung ke udara. Mawar kaget mendengar jawaban itu. Sontak dalam diam, bulu kuduknya merinding. Sapuan hawa malam
Bau asap knalpot malam itu membuat ia semakin penasaran. Sorot mata pria dengan rokok yang tinggal satu sodot itu membawa pikiran Mawar ke dalam ketidaknalaran yang aneh. "Mreneo dik, tak kandhani," ucap pria itu meminta Mawar untuk mendekatkan telinganya, dan dibisikkanlah kapan terakhir kali bus itu beroperasi di jalur itu. "Hah? Selama itu? Lalu?" ucap keheranan karena mendengar bisikan akan bus yang ia naiki tadi. Iya dik, pemilik bus ini menjual semua busnya setelah kejadian kelam masa lalu. Bus itu masuk jurang, penumpang dan sopirnya semua tewas dan keadaan mengenaskan. Bahkan banyak kabar beredar susah sekali dan terkesan lambat untuk mengevakuasi bus itu. Dan ketika dievakuasi banyak potongan tubuh, darah yang sudah menghitam, bab beberapa jasad yang berbelatung, ucap dari pria itu sambil manggut-manggut sembari menyambung rokoknya. "Jadi bus ini sudah tidak ada lagi?" tanya Mawar dengan rasa semakin merinding. "Sudah tidak ada, bodinya juga remuk," ucap pria itu. "Tapi tadi saya naik bus ini juga diberi karcis." Mawar bersikeras membuat pria itu percaya dan ia mulai mengingat-ingat saat naik bus itu tadi. Dia memang sempat melihat air mengalir hitam di bawah jok, serta para penumpang yang semuanya diam, karena yang memberi karcis juga diam, hanya menyodorkan lalu menerima uang dan pergi. Dia juga mengingat lagi ketika dia turun, para penumpang juga sepertinya turun, tetapi tidak ada yang dia ketahui setelah itu. Rasa penasaran dan merinding Mawar semakin menjadi-menjadi. Desiran angin terminal hampir di pundaknya, merinding. Dan tiba-tiba bus itu sudah ada di depan Mawar dengan semua yang ada di dalamnya dan berwujud menyeramkan lainnya. Berakhir dengan segera, maut datang dengan cepat, merenggut kita dengan ganas. Tak seorang pun mampu menghindar. Kemana orang-orang sebelum kita? Tak pernah hidup di dunia ini. Terbanglah ke kayangan, terjunlah ke bawah Candragimukha bila kau ingin menjumpai mereka. Begitulah sepenggal nyanyian-nyanyian dari suara ramai terdengar dari dalam ruangan sana. Mawar yang terduduk di luar ruangan bersender di tembok ruangan itu. Tiba-tiba, "Dik, bangun. Larut begini kok malah tiduran di sini." Tepukan bahu berbarengan dengan ucapan seorang pria parubaya yang sama sekali tidak ia kenal. Ia terkejut dan masih sayu. Ternyata kejadian tadi hanyalah sebatas mimpi dalam ketidaksengajaan di alam bawah sadarnya. Namun, mimpi tadi terkesan sangat nyata. "Ngapunten Pak, saya masih menunggu acara senat selesai," ucap Mawar. "Oh alah, rautmu nampak was-was dik, nampak khawatir. Kamu kangen dengan rumah?" tanya pria parubaya itu pada Mawar. "Inje Pak, hehe," jawab Mawar dengan sedikit tertawa namun terpaksa. Pria parubaya itu manggut-manggut dan sesekali mengelus-elus janggutnya lalu pergi meninggalkan Mawar. Tapi sebelum ia pergi, ia berkata pada Mawar. "Ibumu kangen dik, cepat pulang. Busmu sudah menunggu sampai mandek pungkasan atau pemberhentian terakhir. Kalau tiba-tiba bapakmu mengajakmu, jangan mau dik, karena itu bukan bapakmu. Tetap setiti, ngati-ngati," ucap pria itu yang perlahan-lahan hilang berjalan di telan kegelapan malam. Mawar tak begitu menghiraukan ucapan pria parubaya tadi. Kali ini ia segera pamit dengan rekan kampusnya dan beberapa dosen yang masih ada di sana.
Ia pun segera menuju kosnya dan beranjak menuju halte dekat kampusnya guna mencari bus yang akan ditumpanginya menuju kampung halamannya. Antara sadar dan tidak sadar ia melihat jam dan sama dengan waktu ketika ia bermimpi tadi. Ia tak berpikir aneh-aneh dan segera duduk di halte. Dan Tintin, tiba-tiba ada bus datang di halte tepat ia menunggu. Bus yang terkesan sama dengan mimpinya, dan ia teringat pada masa kecilnya di mana bus ini. Bus dengan nama yang sama pula, yang pernah membuat bapaknya sampai meninggalkan dia dan keluarganya untuk selamanya. Tanpa pikir panjang, ia segera menaikinya. Ia hanya ingin pulang. Mawar menaikinya. Mawar diberikan karcis dan duduk persis apa yang ada di mimpinya. Semua penumpang diam, penuh tatapan kosong, dihiasi dengan cahaya lampu di bus yang redup dan terkadang mati. Ia duduk dan bus pun berjalan. Suara bus menderu-deru dengan khasnya dengan suara besi reot di badannya. Ada cairan hitam kental hitam di lantai bus itu. Tercium pula bau anyir semerbak serupa bangkai tikus yang menusuk hidungnya. Namun, ia sudah payah dan lelah. Sampai tak terasa ia terlelap akan kantuk yang tak bisa ia tunda. Sampai tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Duk, ayo melu bapak mantuk." Uluran tangan seorang bapaknya ditujukan padanya. Dalam akan tangis atau bahagia ia pun menyambutnya. "Duk, ayo mantuk." Terdengar suara seorang pria parubaya di seberang jalan sana bersama motor keluaran lama. "Bapak," ucap gadis cantik bernama Mawar kepada pria parubaya itu. Ia pun memegang tanganku dan izin pamit karena sudah dijemput. "Nyuwun pamit nggih Mas, matur suwun," ucap wanita cantik di sebelahku dan beranjak menuju ke arah pria parubaya itu. Tapi aneh, ketika sudah bersama pria parubaya itu, Mawar melambai padaku di seberang jalan sana. Namun, ketika ada bus lewat dan menutupi mereka lenyap dan tak ada lagi di seberang jalan sana. Sempat juga aku ditanyai seorang sopir yang katanya dari tadi mengamatiku dari kejauhan dan ia berkata, "Sampean mau ngomong karo sopo Mas?" Namun aku hanya tertawa dan mengatakan tidak ada apa-apa dan itu bukan siapa-siapa. Sopir hanya mengelus dada dan kemudian pergi meninggalkanku. Bahkan pemilik warung juga geleng-geleng kepadaku seolah menganggapku gila karena aku terlihat asik berbicara sendirian. Lalu ketika aku ingin makan nasi kucing, tak sengaja aku menemukan potongan koran keluaran lama yang menjadi bungkus nasi kucing yang hendak aku makan. Di sana tertulis, "Dicari orang hilang dan bernama Mawar." Begitulah akhir cerita horor hari ini. Semoga kalian paham apa yang disampaikan di cerita kali ini. Dan seperti biasa, buang negatifnya dan ambil hikmahnya saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita horor hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin cerita horor dari akun channel YouTube ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.